Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Izan Araria dengan NIM G00230444. Nah, saya dari kelompok SGD B6 atau kelompok 16. Nah, jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari laprak anatomi. Untuk di slide pertama itu ada cavum abdominis. Nah, cavum abdominis ini ditempati oleh cavum peritoni, tractus digestivus, sistem urogenital atau sistem uropetika yang terdiri dari ren, ureter, vesika urinaria, dan sistem genitalia interna. Lalu ada hepar, vesika velea, pankreas, dan layan. Kemudian regio abdomen dan organ yang menempati ini ada hipokondrium dextra, hepar, vesika biliaris, flexura coli dextra. Ini ada lumbal dextra, ren dextra, kelch, lalu ada supra ren dextra, ureter dextra, dan kolon ascendens. Kalau di epigastrium, gaster, pankreas, hyper, duodenum, itu umbilikalnya gaster, duodenum, jejunum, ileum, kolon, dan kolon transversum. Kalau hipokondrium, hipokondrium sinistra itu sebagian hepar, gaster, flexura, coli sinistra, cauda pankreas, dan layan. Lumbal sinistranya itu ren sinistra, kolon descendens, glandula suprarenalis sinistra, dan ureter sinistra. Nah, kalau inguinal dextra atau iliaca dextranya itu ada sesum, ada appendix vermiformis. Lalu ada hipogastrium, itu ada vesika urinaria dan rectum. Lalu ada inguinal atau iliaca sinistra, itu ada kolon sigmoid. Nah, lalu peritoneum ini adalah membran serosa yang melapisi permukaan dalam cavum abdomen dan disebut peritoneum parietal. Peritoneum visceral lalu peritoneumnya ada lagi, yaitu peritoneum visceral, yaitu adalah peritoneum yang membungkus organ. Lalu ada cavum peritoni, itu adalah ruangan di antara peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Cavum peritoni pada laki-laki ini merupakan ruangan tertutup. Cavum peritoni pada wanita ini berhubungan dengan udara luar melalui osteum tuba uterina. Bila cavum peritoni terisi cairan yang berlebihan, cairan ini disebut asites. Lalu refleksi atau pembalikan peritoneum yang menghubungkan satu organ dengan dinding abdomen yang diberi nama dengan sesuai dengan nama orangnya. Yaitu mesenterium pada jejunum dan ileum. Lalu ada mesokolon transversum, ada ligamentum, ada pilica, dan ada omentum. Omentum ini yaitu refleksi peritoneum yang melebar dan luas. Lalu ada saccus peritoni, yaitu saccus perit mayor, ya itu ada cavum peritoni. Lalu ada saccus perit minor, itu adalah bursa omentalis. Kedua saccus ini dihubungkan oleh foramen, yaitu foramen epiloicum Winslow. Lalu ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Lalu batas-batas epiploicum Winslow. Untuk batas depannya itu ada omentum maius. Untuk belakangnya ini ada vena cava inferior. Untuk bawahnya ini ada pars superior duodeni. Loh, mana tadi? Bentar. Oh, maaf. Pars superior duodeni. Mohon maaf. Oh iya, ada pars superior duodeni yang dilapisi oleh peritoneum. Lalu ada batas-batas bursa omentalis, itu ya di bagian depan ada lobus caudatus hepar, ada omentum minus, gaster, dan omentum maius. Lalu di bagian belakang ada omentum maius, kolon transversum, mesokolon transversum, dan bagian atas pankreas, kelenjar supraren kiri, polus kranial ren kiri,
Kalau lateralnya itu dari foramen Winslow membentang ke arah hilus lianalis. Lalu ada tractus digestivus yang terdiri dari cava moris, ada faring, esophagus, gaster atau ventriculus. Lalu intestinum tenue yaitu duodenum, dan jejunum atau 2/5 bagian dari intenu atau dan ileum. Lalu ada intestinum crassum yaitu caesum yang terdapat appendix vermiformis. Lalu ada colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoid, rectum, dan canalis analis atau anus. Lalu ada organ intraperitoneal ya, bila hampir seluruh organ tersebut diliputi oleh peritoneum visceral. Ekstra atau retroperitonealnya itu organ yang sebagian kecil ditutupi oleh peritoneum visceral retroprimer. Sejak embriologi terletak retroperitoneal. Retrope sekunder semula intrape kemudian menjadi retrope. Lalu organ intra dan eksternal peritoneal itu intraperitoneal terdiri dari beberapa organ yaitu ada gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, caesum, appendix vermiformis, kolom transversum, kolom sigmoid, hepar, lion, cauda pankreas. Kalau ekstraperitoneal sekunder itu bagian lain duodenum atau pars ascendens, descendens horizontal. Kalau kolon ascendens, kolon ascendens, rectum, kaput, kolum, dan corpus pankreas. Lalu ada ekstraperitoneal primer yang terdiri dari ren atau ginjal. Lalu ada vena cava inferior, aorta abdominalis, ureter, vesica urinaria. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini tertampak di bagian atasnya ada inferior vena cava. Lalu di bagian tengahnya itu ada aorta, di bawah aorta yaitu ada ureter, di bawah ureter itu ada uretra. Oke. Lalu untuk derivat mesogastrium ventralnya itu ligamentumnya pada hepar yaitu ada ligamentum falciforme hepatic, lalu ada ligamentum coronarium, lalu ada ligamentum triangular. Kalau momentum minusnya ada ligamentum hepatogastrika dan ligamentum hepatoduodenal. Lalu untuk derivat mesogastrium dorsalnya itu ada momentum maius, ada ligamentum gastrodiaphragmatica, lalu ada ligamentum gastrolinealis, dan juga ada ligamentum prennicolinealis pada lion. Lalu lapisan-lapisan dinding pada gaster itu ada tunica serosa, tunica muscularis, tunica submucosa, tunica mucosa. Intestinum tenue-nya ada intestinum tenue-nya ini merupakan bagian tractus digestivus atau tractus gastrointestinal yang mulai dari pylorus sampai valvula ilocaecalis yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Di bagian atas kanan ini transfer colon ada appendix epiploica. Lalu di jejunumnya ada vasa recta, lalu ada tenia coli di bagian sini, lalu ada circulation, lalu appendicular arteria and vermiform appendixnya ada di bagian bawah sini, di bagian caesum. Oke, next, duodenum pars superiornya yaitu punya penggantung, penggantungnya itu intraperitoneal. Kalau pars descendens untuk bermuara duct coledoius dan duct pancreacus gersongi pada papilla duodeni mayor. Lalu ada pars horizontal dan pars ascendens. Pada pars descendens duodeni terdapat papilla duodeni minor untuk bermuara duct pancreaticus minor, itu Santorini. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini di bagian paling atas itu ada duodenum, di bagian usus tengahnya itu ada jejunum, lalu di bawah jejunum ada ileum, dan di sebelahnya ada large intestine. Oke. Next ya, ini kurang lebih gambar seperti ini juga, bisa lihat. Next. Lalu ada intestinum crassum. Nah, mulai dari bagian akhir ileum sampai anus itu ada terdiri dari caecum yang terdapat appendix vermiformis. Lalu ada colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoid, rectum, dan anus. Ciri-ciri intestinum crassum ini dia itu diameternya lebih besar dari intestinum tenue. Lalu taenianya berasal dari stratum longitudinal
Haostranya berasal dari stratum sirkular, insisuranya ada insisura, lalu appendik diploikanya ini lipatan peritoneumnya itu berisi lemak. Lalu ada appendik feminiformis, itu penggantungnya disebut mesenterium atau mesoappendik, yang itu terdapat arteri appendicularis. Macam-macam letak appendiknya ini ada retrocaecal, itu yang paling terbanyak ya dari terdapat di arteri appendicularis ini. Lalu ada posisi pelvis, preileal, lalu ada postileal. Lalu kolon ascendensnya ini flexura cholidextranya ini di antara kolon ascendens dan kolon transversum, yaitu atau flexura hepatic. Lalu kolon transversumnya intraperitonealnya punya mesokolon transversum. Lalu ada kolon descendens, itu extraperitoneal, flexura cholisinistranya yaitu peralihan antara transversum dengan kolon descendens atau flexura lienalis. Lalu ada kolon sigmoid. Kolon sigmoid ini intraperitoneal yang mempunyai mesokolon sigmoid. Lalu ada rectum, ini tidak punya taenia, haostra dan appendik epiploica yang dimulai setinggi vertebra sakral 3 sampai di depan ujung os cogis, yang kemudian melanjut sebagai kanalis analis. Rektumnya ini bersama dengan kanalis analis membentuk dua flexura sepanjang lengkung sakral dan coccyx. Lalu bagian caudal rektum ini mengalami dilatasi disebut ampula recti. Lalu kanalis analis ini terbentang dari anorectal junction sampai bagian caudal anus. Otot penggeraknya itu ada sphincter ani externus dan internus. Lalu vaskularisasinya itu ada di arteri rectalis superior, arteri rectalis media, arteri sacralis, arteri rectalis inferior. Lalu inervasinya ini ada di sphincter ani externus, yaitu cabang rektal inferior dari nervus pudendus sphincter ani internus atau saraf otonom. Gambarnya kurang lebih ya seperti ini. Ini di bagian atas ada rektum, kemudian di bawah rektum ini ada internal anal sphincter, lalu di bawahnya ini ada eksternal anal sphincter dan anus, ada juga anal kanal. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Di rektum ini ada di bagian atas rektum ini ada membentuk seperti garis, yaitu rectal valves. Di tengahnya juga ada. Lalu ada levator ani, ada eksternal anal sphincter, ada internal anal sphincter di bagian bawahnya yang menyambung dengan levator ani. Lalu di bagian tengahnya ini ada rectal sinus, rectal column. Lalu di bawahnya ada petiole line. Next. Sudah selesai. Ya, kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.